Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa berubah secepat angin di musim hujan. Apalagi cinta yang dulu begitu hangat, begitu sabar menungguku dari pagi hingga malam, yang katanya tak bisa hidup tanpa senyumku. Aku percaya itu dulu, sebelum semuanya berubah. Sebelum aku tahu suamiku menikah lagi, di saat aku masih mengirim uang setiap bulan untuk membeli rumah impian kami. Namaku Ayu, dan aku adalah seorang perawat yang bekerja di Jepang. Sudah 4 tahun aku tinggal di Osaka, sejak aku memutuskan menerima kontrak kerja sebagai caregiver untuk orang tua di fasilitas lansia. Aku meninggalkan segalanya, orang tua, adik-adikku, dan terutama suamiku, Reja. Keputusan itu tidak mudah, tapi waktu itu kami sepakat. Kami akan menabung, membeli rumah, membuka usaha kecil, dan menjalani hidup tanpa beban utang. Aku percaya padanya, terlalu percaya mungkin. Setiap bulan tanpa pernah absen aku kirim uang, 5 juta, 7 juta, bahkan saat dapat lembur aku bisa mengirim lebih dari 10 juta. Aku tidak pernah simpan sendiri. Aku hanya minta tolong Resa untuk menyimpannya atau membelikan tanah kecil dulu. Katanya sudah dapat lokasi bagus di pinggir kota, tinggal tunggu waktu untuk bangun rumah. Aku sempat bahagia, membayangkan kami akan kembali tinggal bersama, membesarkan anak, membangun masa depan. Tapi satu malam semuanya mulai terasa aneh. Reja jarang membalas pesanku. Video call kami yang biasanya rutin setiap akhir pekan mulai tergantikan dengan alasan sinyal jelek, sedang di luar kota, atau ketiduran. Aku berusaha mengerti. Aku pikir dia lelah. Tapi dalam hatiku ada rasa yang tak bisa aku abaikan. Naluri seorang istri mungkin. Sesuatu sedang tidak beres. Aku mencoba hubungi mertuaku. Ibu Reca menjawab dengan suara yang terdengar canggung. Aku tanya kabar. Dia hanya menjawab seadanya, lalu cepat-cepat menutup telepon. Kakak iparku juga tiba-tiba menghindar. Tak ada satupun keluarganya yang seperti dulu. Bahkan sahabat kami, Dini, yang dulu sering berdua denganku, kini menjawab dengan singkat, dingin, dan mengalihkan pembicaraan. Akhirnya aku menghubungi adikku Rini yang kebetulan sedang kuliah di Jakarta. Aku minta dia selidiki. Seminggu kemudian Rini mengirimkan foto. Tanganku gemetar saat melihatnya. Di dalam foto itu, Reja mengenakan jas abu-abu, berdiri di pelaminan menggandeng seorang perempuan muda yang tidak kukenal. Ada karangan bunga di belakang mereka bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Reja dan Sarah." Aku tidak menangis saat itu. Tidak langsung. Aku hanya menatap layar ponsel lama-lama menahan nafas, seperti menunggu seseorang berkata bahwa semua itu hanya lelucon jahat. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan. Hanya diam yang menggantung di udara malam kamar asramaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memutar ulang semua ingatan sejak awal menikah. Aku dan Reja menikah 5 tahun lalu, setelah pacaran hampir 3 tahun. Dia adalah cinta pertamaku. Lelaki yang aku pilih bahkan saat orang tuaku sempat ragu. Kami berjuang bersama dari bawah. Aku masih ingat betapa bangganya dia waktu kami berhasil lunasi motor kredit pertama kami. Waktu itu dia bilang, "Kita akan sukses bareng sayang, tunggu saja." Ternyata aku yang terlalu percaya. Aku yang bodoh. Esoknya aku izin tidak masuk kerja. Kepalaku terlalu penuh. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku tidak tahu bagaimana harus bertanya. Tapi akhirnya aku kirim pesan ke Reja. Hanya satu kalimat. "Kamu sudah menikah lagi." Pesanku dibaca, tapi tidak dibalas. Sejam, 2 jam, sampai malam. Baru keesokan harinya dia membalas. "Iya Ayu, maaf, aku terpaksa." Terpaksa? Aku tidak tahu bagian mana yang lebih menyakitkan. Kata iya atau kata terpaksa.
terpaksa menikah dengan perempuan lain saat istrimu masih hidup dan mengirim uang setiap bulan untuk beli rumah bersama?" Aku tidak balas. Tapi beberapa menit kemudian, dia menelpon. Suaranya terdengar seperti orang yang baru bangun tidur. Mungkin dia pikir aku akan menangis dan memohon. "Ayu, maafin aku. Aku gak pernah niat nyakitin kamu. Tapi hidup terus berjalan dan kamu lama banget gak pulang. Aku kesepian. Aku butuh teman. Berarti aku bukan istrimu?" Potongku dengan suara gemetar. "Bukan gitu. Uang yang aku kirim tiap bulan buat apa? Kamu pakai buat nikah?" Dia terdiam. Lalu suara nafasnya terdengar dalam. "Sebagian aku pakai, sebagian aku simpan. Tapi Sarah juga bantu kok. Dia anak pengusaha." "Kamu menghina aku?" Aku menutup telepon sebelum dia selesai bicara. Tanganku gemetar. Aku merasa seluruh dunia runtuh. Bukan hanya karena dia mengkhianatiku, tapi karena dia melakukannya dengan begitu ringan, seperti tidak ada yang salah. Dia memakai uangku, hasil keringat dan air mataku untuk membiayai hidupnya dengan perempuan lain. Rumah yang katanya akan jadi milik kami, entah sudah jadi milik siapa. 2 minggu aku tidak keluar kamar. Teman-temanku mulai khawatir. Mereka menyuruhku ke psikolog, tapi aku hanya ingin diam. Makan pun rasanya tidak perlu. Semua mimpi, harapan, dan cinta yang kutanam selama ini hancur jadi debu. Sampai suatu hari, aku menerima kiriman video dari Rini. Sebuah vlog singkat dari akun TikTok perempuan bernama Sarah_Anggraeni. Di sana terlihat Sarah memamerkan rumah baru mereka. Rumah 2 lantai, cat putih dengan pagar hitam minimalis. Di dalamnya ada dapur modern dan ruang tamu elegan. Di caption tertulis, "Akhirnya rumah impian kami selesai. Semua ini berkat suamiku tersayang yang super pekerja keras." Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menangis sekencang-kencangnya. Di rumah itu, aku melihat meja makan yang pernah kami rancang. Aku mengenali model lampu gantung yang dulu pernah kukirim ke Reza sebagai referensi. Bahkan, lukisan kecil di dinding adalah hadiah ulang tahun dariku 3 tahun lalu. Rumah itu yang katanya kami bangun bersama, ternyata bukan untukku, tapi untuk dia dan wanita itu. Aku mulai menulis semua pengeluaranku, semua bukti transfer, semua percakapan. Aku kumpulkan satu persatu. Tidak untuk menuntut uang kembali. Aku sudah tahu, hati yang hancur tak bisa dibayar dengan angka, tapi untuk menjaga akalku tetap utuh. Agar aku tidak lagi merasa gila karena terlalu mencintai seseorang yang tidak pantas. Temanku, Mia, menyarankan aku untuk pulang. "Ayu, kamu sudah terlalu lama di sini. Mungkin ini waktunya kamu bangun dari luka. Pulang dan bangun hidup baru." Tapi bagaimana aku bisa pulang ke kota yang menyimpan begitu banyak kenangan? Ke rumah mertuaku yang mungkin sudah tahu semuanya. Ke lingkungan yang akan berbisik di belakangku, menyebutku istri gagal. Aku diam. Tapi dalam diamku, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai bekerja lebih keras, mengambil shift tambahan, belajar hal-hal baru. Aku tak lagi mengirim uang ke Indonesia. Aku buka rekening sendiri. Aku mulai menyisihkan untuk diriku sendiri, untuk hidup yang sepenuhnya aku tentukan. Reza pernah mengirim pesan lagi, katanya ingin bicara baik-baik. Tapi aku tidak membalasnya. Apa gunanya bicara jika percayaan sudah mati? Malam itu, aku duduk di stasiun kereta, menatap pantulan wajahku di kaca. Mataku sudah tak seramah dulu, tapi ada kekuatan baru di sana. Aku tahu, aku akan pulang suatu hari nanti. Tapi bukan untuk kembali padanya. Aku akan pulang untuk berdiri di atas kakiku sendiri, menatap rumah yang dulu kuimpikan, dan membiarkannya menjadi kenangan pahit yang menguatkan. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Dan cerita ini belum berakhir. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Dan cerita ini belum berakhir. Malam itu, Osaka masih dingin walaupun musim semi sudah mulai menjenguk. Angin mengusap pipiku seperti tangan ibu yang pernah menenangkan tangisanku saat kecil. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam di bangku taman depan stasiun, mendengarkan derit kereta dan suara kehidupan yang terus berjalan, tanpa peduli siapa yang hancur di dalamnya. Sejak hari itu,
aku mulai berubah. Bukan karena ingin membalas, tapi karena aku sadar aku satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan diriku sendiri. Cinta yang kuberikan tulus, terlalu tulus. Tapi saat cinta itu dibalas dengan pengkhianatan, maka yang tersisa hanya kehampaan. Aku menampung semuanya, menahan semuanya, sampai tidak ada lagi tempat untuk luka baru. 3 bulan berlalu sejak aku tahu kebenaran itu. 3 bulan penuh diam dan kerja keras. Aku menolak semua panggilan dari Indonesia kecuali dari Rini. Dia satu-satunya orang yang tahu semua kisahku. Yang tahu betapa kuatnya aku berpura-pura baik-baik saja. Ayu, katanya suatu malam lewat telepon. Aku dapat info, rumah itu sekarang atas nama Reza. Dia jual nama kamu di bank untuk ngurus KPR. Tanda tangannya dipalsukan, tapi mereka tetap pakai data kamu. Darahku seperti berhenti mengalir. Apa? Maksudmu aku dijadikan jaminan? Iya, aku cek ke kantor notaris. Ada satu yang kenal sama temanku. Mereka ngira kamu sudah pisah, jadi gak banyak tanya. Reza bilang kamu tinggal di Jepang dan gak akan urus surat-surat lagi. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh, tapi sesuatu dalam diriku mulai bergolak. Amarah yang selama ini kutahan. Dia bukan hanya menikah diam-diam. Dia bukan hanya menghancurkan kepercayaan. Tapi dia menjadikan namaku sebagai alat untuk mewujudkan impiannya dengan wanita lain. Dia mengikatku tanpa aku tahu, dan aku, bodoh sekali, percaya setiap katanya. Malam itu aku menangis. Bukan tangis patah hati. Itu tangis dendam. Tangis seorang perempuan yang dikhianati bukan hanya oleh cinta, tapi juga oleh hukum, oleh sistem yang dia bangun sendiri. Aku ambil cuti 2 minggu. Aku membeli tiket pulang. Rini menyambut keputusanku dengan pelukan panjang di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat datang di kenyataan, Kak, katanya pelan. Kota yang tempat aku dilahirkan tak banyak berubah. Rumah orang tua aku masih sama, sempit dan penuh kenangan. Ibu memelukku erat sekali, walau tak banyak tanya. Ayah menatapku lama, lalu hanya mengangguk pelan. Mereka tahu, mereka sudah dengar. Tapi mereka diam yang terasa seperti pelindung. Hari ketiga di Indonesia, aku menyewa pengacara. Aku tidak ingin menyerang Reza secara terbuka. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak lagi sama. Aku tidak akan berteriak atau menangis di depan rumahnya. Aku tidak akan menampar istrinya yang baru. Aku akan menyeret dia ke meja hukum dengan semua bukti yang aku kumpulkan selama ini. Aku tidak butuh uangnya, kataku pada pengacaraku, Bu Intan, seorang perempuan parubaya dengan mata tajam. Aku hanya ingin namaku bersih. Aku ingin rumah itu tidak atas namaku. Aku tidak mau di masa depan ada utang atas namaku yang bukan aku yang ambil. Bu Intan mengangguk. Kita bisa ajukan gugatan pemalsuan tanda tangan, dan kalau kamu mau, gugatan perceraian juga bisa sekalian. Karena secara hukum, kamu masih istri sah, dan dia sudah menikah lagi tanpa izin istri pertama. Itu pidana. Aku terdiam. Perceraian. Kata itu seperti bayangan samar yang selama ini aku hindari. Tapi sekarang, kata itu seperti pintu keluar dari penjara panjang bernama cinta yang busuk. 2 minggu berikutnya, aku habiskan dengan bolak-balik ke notaris, kantor hukum, dan bertemu saksi-saksi. Rini mendampingiku terus. Kadang kami tertawa bersama, kadang aku mendadak ingin menangis saat melihat sesuatu yang mengingatkanku pada Reza. Sampai akhirnya, aku memutuskan pergi melihat rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi rumahku juga. Aku berdiri di depan pagar besi hitam itu, mengenakan masker dan topi, agar tak mudah dikenali. Dari balik pagar, aku bisa melihat taman kecil dengan rumput yang baru ditanam. Jendela besar memperlihatkan ruang tamu yang pernah kami impikan. Di sofa putih itu, aku melihat Reza duduk menggendong bayi. Sarah keluar dari dapur membawa botol susu. Mereka tampak bahagia. Aku tidak menangis, karena yang kulihat bukanlah kehidupan yang aku inginkan lagi.
Itu bukan rumahku. Itu bukan laki-laki yang kucintai. Itu bukan masa depan yang aku doakan setiap malam. Itu hanyalah potongan hidup yang aku lepas, yang kini menjadi milik orang lain. Ketika Reza akhirnya tahu aku pulang, dia menghubungiku. Panik. Suaranya bergetar di telepon. "Ayu, kamu serius ugat aku? Kamu pikir aku pulang buat apa?" Suaraku tenang, nyaris dingin. "Kamu dendam ya? Kamu gak mikir kita pernah cinta?" Justru karena aku pernah cinta, aku harus tegas. Kalau tidak, aku akan terus disakiti. "Ayu, dengar dulu." Aku mengakhiri panggilan. Hari itu aku tahu, luka ini tak akan sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, aku sudah membuka jalan untuk sembuh. Proses hukum berjalan, perlahan tapi pasti. Aku hadir di persidangan pertama dengan kepala tegak. Reza datang dengan wajah kusut, ditemani pengacara yang tampak bingung. Sarah tidak datang, tapi aku tahu, dari matanya yang menghindar, dia menyesal. Bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan semua yang mereka bangun dengan dasar yang curang. Aku tidak berharap mereka hancur. Aku hanya ingin diriku pulih. Aku ingin bebas dari semua beban yang bukan tanggung jawabku. Aku ingin mulai dari awal. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku melihat ke cermin dan tersenyum pada diri sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang sama, dan aku siap melanjutkan hidupku. Aku minta maaf, Ayu. Aku tahu semua ini salah. Aku cuma takut waktu itu. Aku takut kehilangan kamu, tapi juga takut kesepian. Aku pengecut. Kata itu menggantung di udara. Aku tidak menjawab. Maaf? Mungkin aku sudah memaafkannya. Tapi itu bukan untuk dia. Itu untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa tidur malam tanpa membawa amarah yang tak berujung. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti kembali. Setelah sidang usai, aku melangkah keluar gedung pengadilan dengan dada lapang. Langit mendung, gerimis mulai turun pelan, seperti melengkapi adegan yang seharusnya hanya ada di film. Tapi ini hidupku, bukan naskah, bukan akting. Ini nyata. Dan air mata yang menetes di pipiku bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku selesai berjuang untuk sesuatu yang tak seharusnya aku pertahankan. Tapi akhirnya aku yang menulisnya sendiri. Dan saat aku mulai menulis ulang hidupku, masa lalu rupanya belum selesai membubuhkan catatan terakhirnya. 2 hari sebelum aku berangkat ke Kuala Lumpur, sebuah amplop coklat tak bernama muncul di teras rumah orang tuaku. Tanpa alamat pengirim, tanpa suara bel. Hanya tergeletak diam di atas keset, seperti pesan rahasia dari semesta. Jantungku berdetak tak karuan saat melihatnya. Entah karena firasat buruk atau sekedar trauma akan kejutan-kejutan yang selama ini terlalu banyak datang tiba-tiba. Isinya, 1 lembar hasil pemeriksaan medis dan 1 foto hitam putih. Mata Reza dalam foto itu tampak sayu, rambutnya lebih tipis, wajahnya tirus. Di balik foto ada catatan tulisan tangan. "Ayu, maafkan aku sekali lagi karena mengganggu hidupmu. Tapi aku harus bilang, aku sakit. Leukemia, stadium lanjut. Aku tahu aku tak berhak minta apapun darimu. Tapi aku juga tahu kalau aku harus pergi tanpa bicara padamu, aku gak akan tenang. Tolong temui aku, sekali saja. Bukan karena aku suamimu, tapi karena aku pernah mencintaimu sepenuh hati." Tanganku gemetar membaca surat itu. Perasaan campur aduk membanjiri dada. Dendam, kasihan, marah, iba, benci, dan luka-luka lama yang belum benar-benar sembuh. Kukira aku sudah benar-benar bebas. Kukira aku sudah selesai.
Tapi masa lalu rupanya bukan pintu yang bisa kita tutup selamanya. Kadang ia kembali sebagai bisikan lemah yang meminta didengar untuk terakhir kali. Rini menatapku penuh kekhawatiran saat kutunjukkan surat itu. Kamu gak harus datang, Kak. Kamu punya hak buat pergi tanpa lihat ke belakang. Tapi kalau aku pergi tanpa bicara padanya, apakah aku akan jadi sama egoisnya? Tanyaku lirih. Bedanya, kamu pernah jadi korban. Dia yang memilih hancurkan semuanya, bukan kamu. Aku diam. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto lama kami berdua di lemari. Aku tak tahu kenapa belum juga membuangnya. Mungkin karena sebagian kecil dari diriku masih menyimpan sisa cinta itu. Bukan untuk Reza yang sekarang, tapi untuk Reza yang dulu. Yang dulu aku perjuangkan mati-matian. Keesokan paginya, aku berdiri di depan rumah sakit tempat Reza dirawat. Jantungku berdegup pelan tapi berat. Setiap langkahku menuju ruang perawatan seperti membawa beban dari seluruh masa lalu. Saat aku masuk, Reza terbaring lemah, dipenuhi selang infus dan bau disinfektan. Tubuhnya menyusut, matanya cengkung, tapi masih ada sisa dari wajah laki-laki yang dulu pernah kucintai. Ia menoleh, perlahan, dan tersenyum. Aku pikir kamu gak akan datang. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya, tanpa bicara. Terima kasih, katanya lirih. Karena kamu datang sebagai Ayu yang aku kenal, bukan Ayu-Ayu yang aku hancurkan. Aku menghela nafas. Jangan pikir kedatanganku sebagai tanda bahwa aku memaafkan semua. Aku hanya ingin selesai. Ia menunduk. Aku gak minta dimaafkan. Aku tahu aku salah. Waktu kamu kirim uang buat rumah, aku merasa kecil, Ayu. Aku malu karena kamu lebih kuat, lebih hebat. Dan aku benci diri sendiri karena merasa kalah. Jadi aku cari pelarian. Sarah hadir pas aku sedang limbung. Aku memandang matanya yang mulai basah. Lalu kenapa kamu masih pakai namaku untuk beli rumah itu? Ia menutup wajah dengan tangan. Karena aku pikir kamu gak akan tahu. Aku yakin kamu gak akan pulang. Itu keegoisanku yang paling dalam. Kami terdiam lama. Suara mesin monitor detak jantung seperti metronom bagi waktu yang terus berjalan tanpa peduli siapa yang sakit atau sembuh. Apa kamu bahagia dengan Sarah? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk pelan. Dia baik, dia nerima aku dengan segala kekuranganku. Tapi tidak seperti kamu. Kamu membuatku ingin jadi lebih, dan justru itu yang membuatku takut. Aku tersenyum getir. Kamu salah, aku tak pernah minta kamu jadi lebih. Aku hanya minta kamu jujur, tapi kamu memilih kabur. Dia menangis, perlahan. Air matanya menetes ke bantal. Apa kamu akan datang saat aku sudah gak ada nanti? Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti pukulan tak kasat mata. Aku menggenggam tangannya. Aku akan datang, tapi bukan untuk menangisi kamu. Aku datang untuk memberi selamat, karena kamu akhirnya belajar, walau telat. Aku berdiri. Hatiku penuh, tapi kali ini bukan dengan marah, bukan dengan sakit, hanya dengan rasa cukup. Aku harus pergi. Pesawatku ke Kuala Lumpur 2 hari lagi. Dia mengangguk. Hati-hati, Ayu. Kamu memang diciptakan untuk terbang. Maaf, aku dulu hanya tahu cara mengikatmu. Aku meninggalkannya tanpa menoleh. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu, jika aku menoleh, aku mungkin akan tinggal. Dan aku tidak bisa mengkhianati diriku sendiri lagi. Hari keberangkatan tiba. Bandara ramai, tapi aku merasa hening. Di pundakku ada tas kecil berisi paspor, tiket, dan secarik kertas doa dari ibu. Di dadaku ada keberanian yang utuh, keberanian yang tumbuh dari luka paling dalam. Saat pesawat lepas landas, aku menatap jendela. Indonesia perlahan mengecil, lalu lenyap di balik awan. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya aku akan baik-baik saja. Dan hidup baruku baru saja dimulai.
Tapi siapa sangka, hidup yang baru pun ternyata tak selalu sesederhana membuka pintu dan melangkah masuk. Di negeri orang, aku bukan siapa-siapa. Gelar perawatku di Indonesia harus kembali diverifikasi. Bahasa yang berbeda, ritme kerja yang keras, dan rasa sepi yang lebih sunyi daripada malam-malam di rumah sakit dulu. Semuanya menamparku pelan tapi menyakitkan. Hari-hari pertamaku di Kuala Lumpur bukanlah kisah perempuan kuat yang langsung bangkit dan bersinar. Aku sering menangis di kamar kos, membungkam isak dengan bantal, menulis pesan panjang untuk ibu, tapi tak pernah mengirimnya. Di rumah sakit tempatku bekerja, aku seperti bayangan. Tak ada yang mengenal latar belakangku, dan aku tak sempat menjelaskan apapun. Tapi satu hal yang kupelajari dari semua luka sebelumnya. Bertahan bukan soal jadi yang paling hebat. Bertahan adalah soal tidak menyerah hari ini. 3 bulan pertama, aku hanya menjalani rutinitas. Menyuntik pasien, mencatat data, mengganti perban, mengecek infus. Pulang malam, tidur cepat, lalu bangun dan mengulang lagi. Hidupku monoton tapi aman. Tidak ada yang menyakitiku, tapi juga tidak ada yang membuatku tertawa. Sampai suatu malam, di ruang rawat VIP, aku bertugas merawat seorang pasien lansia asal Indonesia yang terkena stroke ringan. Anaknya, seorang pria muda berusia sekitar 35-an, mendampinginya setiap malam. Namanya Bram. Pembawaannya tenang, sopan, dan sangat perhatian pada ibunya. Awalnya kami hanya bertukar kata-kata seperlunya, tapi entah kenapa, setiap kali kami berbicara, aku merasa dilihat. Bukan sebagai perawat, bukan sebagai mantan istri yang hancur, tapi sebagai perempuan yang punya cerita sendiri. Suatu malam, saat ibunya tertidur dan aku sedang mencatat data, Bram berkata pelan, "Aku perhatiin dari awal, kamu kerja seperti orang yang gak pernah istirahat dari luka." Aku menoleh cepat, terkejut dengan ketepatan ucapannya. "Kamu tahu dari mana?" Dia senyum tidak sinis. Orang yang pernah patah bisa lihat kepingan lain yang retak. Aku juga pernah di posisi itu. Kami berbicara sampai hampir jam 2 pagi. Tentang hidup, tentang perpisahan, tentang orang-orang yang datang saat kita sedang hancur. Malam itu aku pulang dengan dada yang lebih ringan. Setiap malam setelahnya, kami semakin akrab. Tidak ada romansa yang menggebu, tidak ada janji manis, tapi ada kenyamanan. Ada rasa damai yang pelan-pelan tumbuh seperti embun di pagi hari. Sampai suatu pagi di sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Reza meninggal tadi malam. Dia titip salam terakhir untukmu." Aku membeku. Berita itu datang seperti suara petir di tengah hari yang cerah. Aku tak menangis, tidak langsung. Hanya duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar, memandangi layar ponsel yang buram karena air mata yang tak jadi jatuh. Reza, laki-laki yang menghancurkan hidupku, tapi juga pernah menjadi seluruh hidupku. Laki-laki yang kucintai dengan cara paling penuh, dan kutinggalkan dengan cara paling sakit. Aku mengambil cuti malam itu. Duduk diam di taman kecil belakang rumah kos, menatap bulan yang samar tertutup awan. Aku tidak menyesal telah pergi. Tapi aku menyesal karena sebagian kecil diriku ternyata masih menyisakan ruang bagi namanya. Bram datang membawakanku teh hangat. Dia tak banyak bicara, hanya duduk di sampingku. "Dia orang penting ya buatmu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Dulu iya, sekarang aku nggak tahu, tapi dia bagian dari aku." "Kamu kuat, Ayu, bahkan saat kamu terlihat rapuh." Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat mata seseorang yang tidak menuntutku untuk sembuh secepatnya, yang tidak ingin menyelamatkanku, tapi siap berdiri di sampingku sampai aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. "Makasih, Bram. Mungkin Tuhan kasih aku kesempatan kedua, tapi kali ini aku gak mau buru-buru. Aku hanya ingin hidup tanpa harus takut dicintai atau mencintai." Dia tersenyum. "Kita punya waktu, Ayu, sebanyak yang kamu butuhkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menangis. Bukan karena sedih,
tapi karena merasa akhirnya aku tidak sendiri. Hari-hari setelah itu berlalu dengan nuansa yang berbeda. Aku masih perawat yang sama, masih menyeka peluh pasien dan mencatat data di tengah malam. Tapi ada ketenangan baru dalam langkahku. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti rumput yang kembali hijau setelah hujan panjang. Hubunganku dengan Bram bukan cinta yang meledak seperti kembang api. Tapi ia hadir seperti matahari pagi, hangat, pelan dan pasti. Kami tidak pernah menyebut kata pacaran, tidak ada janji manis. Kami hanya berbagi waktu, berbagi diam, berbagi luka yang tak saling kami desak untuk sembuhkan. Sampai suatu malam, hampir setahun setelah aku tiba di Kuala Lumpur, kami duduk di kedai kopi kecil dekat pelabuhan. Hujan turun deras di luar, mengetuk-ngetuk kaca jendela seperti kenangan lama yang ingin masuk kembali. Bram menyeruput kopinya, lalu menatapku lama. "Ayu?" Jawabku memutar sendok kecil dalam cangkirku. Aku ada tawaran kerja ke Jepang 2 tahun. Tapi aku belum kasih jawaban. Aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena perasaan yang muncul tidak seperti yang kukira. Tak ada kepanikan. Tak ada kecemasan akan kehilangan. "Kamu harus ambil," kataku pelan. Dia mengangkat alis. "Serius?" Aku mengangguk. Kita pernah belajar kan, kalau terlalu banyak yang ditahan, akhirnya patah. Aku gak mau kita jadi 2 orang yang saling menyandra. Kalau kamu memang harus ke sana, pergilah. Bram diam cukup lama, lalu tersenyum. "Kamu perempuan paling berani yang pernah aku kenal." Aku balas tersenyum, meski dada terasa sesak. Aku belajar dari luka-lukaku. Beberapa minggu kemudian, Bram benar-benar berangkat. Kami berpelukan di bandara, tapi tak ada air mata. Hanya genggaman tangan yang erat dan ucapan pelan di telingaku. Kita nggak tahu takdir seperti apa yang menunggu. Tapi apapun itu, kamu tetap rumah yang pernah aku singgahi dengan tenang. Dan aku membalas, kalau kita ditakdirkan bertemu lagi, biarlah itu bukan karena saling mencari, tapi karena memang waktunya. Setelah Bram pergi, hidupku kembali sunyi. Bukan kesepian. Aku punya diriku sendiri sekarang, dan itu cukup. Sampai suatu sore yang hangat, aku duduk di taman rumah sakit membaca novel kecil yang kubeli dari toko buku bekas. Ponselku berdering. Panggilan dari Indonesia. Dari Rini. "Yuk." "Kamu duduk nggak? Ada kabar." Suaranya bergetar. "Ada apa?" Jantungku berdebar. "Iya, sepenuhnya. Bahkan sertifikat tanah dan surat pembangunan udah sah di notaris." Aku tak bisa menahan air mata, bukan karena nilai rumahnya, tapi karena mungkin Reza benar-benar ingin memperbaiki sesuatu, meski dengan cara yang terlambat. Beberapa bulan kemudian, aku mengambil cuti panjang. Aku pulang ke Indonesia. Berdiri di depan rumah yang dulu kubangun dengan harapan, lalu kutinggalkan dalam luka. Rumah itu tampak lebih kecil dari yang kuingat. Tapi kali ini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Aku masuk, menyusuri setiap sudutnya. Ada bekas cat yang mulai mengelupas. Beberapa bagian atap butuh perbaikan. Tapi rumah ini milikku. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara emosi. Rumah ini adalah saksi dari cinta yang pernah runtuh dan keberanian yang lahir dari reruntuhan itu. Di ruang tamu, aku menyalakan lampu. Cahaya menerangi dinding putih yang kosong. Aku berdiri di tengah-tengah ruangan, menutup mata dan menghirup napas dalam-dalam. Aku pulang, bisikku pada diriku sendiri. Tapi kali ini bukan sebagai istri yang dikhianati, bukan sebagai perempuan yang dipaksa kuat. Aku pulang sebagai Ayu yang baru, yang tak takut sendiri,
yang tidak menyesali luka, yang memilih mencintai dirinya lebih dulu sebelum mencintai siapapun lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa utuh.